Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Perkenalkanlah saya nama Joko Mardianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Ilmu Hukum Universitas Boyolali. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Acara Perdata. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu melaksanakan pendidikan atau pengajaran dengan sistem yang saya anut, yaitu DEI, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Sebelum saya lanjutkan bagaimana sistem pengajaran dilakukan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah Hukum Acara Perdata. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dengan beban kredit 3 SKS. Pada masa kuliah ini memberikan pembelajaran mengenai peraturan hukum yang mengatur proses dan langkah-langkah mengenai hukum acara yang diterapkan dalam persidangan di pengadilan yang menangani perkara perdata. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan strategi penyelesaian dalam sidang di pengadilan. Khususnya pengadilan yang menangani perkara perdata. Capaian itu diantaranya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan cara mengajukan gugatan atau permohonan, mampu menjelaskan dan membuat surat kuasa dalam hukum acara perdata, mampu menjelaskan tentang pembuktian dalam persidangan, mampu menjelaskan tentang upaya hukum, dan mampu menjelaskan tentang eksekusi serta perdamaian. Nah, pengajaran saya dalam pemenuhan komponen sistem DEI dilakukan dengan cara-cara yang pertama, delivery atau penyampaian materi pembelajaran, yaitu dengan cara yang pertama, setiap awal semester diadakan kontrak kuliah yang disepakati bersama, diantaranya berkaitan dengan jumlah kehadiran, penugasan, dan sistem penilaian. Lalu setiap awal, ya khususnya di setiap awal semester, disampaikan rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disebut dengan RPP. Lalu memperbaiki konsep bahan ajar berdasarkan pada referensi buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang digunakan oleh kampus-kampus lain. Yang kedua, pengajaran saya dalam pemenuhan komponen sistem interaktif, mahasiswa dan dosen dengan cara yang pertama adalah kita berdoa sebelum melakukan proses pengajaran. Yang kedua, menyapa dan mengecek kehadiran mahasiswa dengan presensi, lalu memberikan motivasi mahasiswa untuk lebih giat. Berikutnya adalah pemaparan materi, yaitu memberikan dengan kombinasi ceramah, tanya jawab, brainstorming, diskusi, dan latihan, serta memberikan nilai poin kepada mahasiswa yang sudah aktif. Di samping itu ada diskusi-diskusi tentang soal-soal baik mandiri maupun kelompok. Begitu juga dengan proses mempresentasikan. Pengajaran saya dalam pemenuhan komponen sistem asesmen dapat dilakukan melalui tugas dan kuis diantaranya bagaimana menilai mahasiswa melalui kehadiran, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang diakumulasikan secara objektif. Strategi pengajaran saya menggunakan metode pembelajaran langsung atau sinkronus dengan model presensi, diskusi, kuis,
tanya jawab dengan mode interaktif dan partisipatif, serta kegiatan tatap muka menggunakan sistem brainstorming materi. Pembahasan materi dan penggali informasi, termasuk informasi-informasi kekinian, serta umpan balik informasi. Di samping itu, ada tugas terstruktur, yaitu mahasiswa mengerjakan tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan. Tugas harus dikumpulkan, dipresentasikan, dan didiskusikan. Selain itu, saya menggunakan PowerPoint dan media tambahan seperti video di YouTube yang masih berhubungan dengan mata kuliah yang saya ampu. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah aplikasi e-kampus yang saya manfaatkan untuk membagikan tugas kepada seluruh mahasiswa, sehingga hasil tugas ini menjadi bahan evaluasi dari hasil perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian, saya bisa mendorong mahasiswa untuk semangat belajar dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Demikian yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai perkuliahan hukum acara perdata. Semoga deskripsi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan pembelajaran saya dengan cara tatap muka atau luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Semua sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum perkuliahan ini kita lanjutkan, tidak lupa kita akan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan satu kenikmatan sehingga bisa bertemu, berkumpul, dan mengikuti perkuliahan pagi hari ini. Untuk itu kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan masing-masing, biar perkuliahan ini diberikan satu kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai? Ya. Untuk pagi hari ini semuanya hadir? Ya. Oke, untuk mengetahui hadir atau tidak, saya absen dulu, ya. Yang pertama, Danur Wandono, Muni Yanti S, ya. Arina Nur Aziza, ya. Rahmat Agus Triyarno. Ini semua hadir, ya. Nah, untuk kesempatan hari ini adalah pertemuan pertama tentang mata kuliah hukum acara perdata. Nah, sebelum saya mulai dari perkuliahan ini, perlu saya sampaikan kepada mahasiswa, ini ada kontrak kuliah yang isinya tentang penilaian, lalu program belajar dan sebagainya. Ini saya berikan kepada mahasiswa, nanti sebelum perkuliahan ini selesai, nanti dikembalikan. Itu ya, mau dibagi ke yang lainnya. Selanjutnya kita mulai dengan perkuliahan pengantar hukum acara perdata. Perkuliahan dimulai dengan pembekalan terhadap materi-materi yang ingin nanti kita sampaikan. Di antaranya ada literatur-literatur yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran dan kajian. Oke. Nah, yang pertama itu ada hukum acara perdata dari Profesor Yainal Asikin. Lalu ada hukum acara perdata karya dari Retno Wulandari Sustantio. Lalu ada kitab undang-undang hukum acara perdata, termasuk jurnal-jurnal nasional maupun internasional berkaitan dengan hukum acara perdata. Termasuk salah satunya adalah karya buku yang kebetulan
pengarangnya adalah saya. Oke, nanti bisa dimiliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang nantinya akan dipelajari di dalam hukum acara perdata. Jadi biar jelas capaian kita itu seperti apa dan apa yang kita dapatkan dalam hukum acara perdata. Yang pertama yang ingin kita pelajari adalah berkaitan dengan pengertian, sumber, dan asas-asas. Berikutnya ada kompetensi pengadilan atau berwenangnya pengadilan dalam mengadili suatu perkara perdata. Yang ketiga, bagaimana cara mengajukan suatu gugatan. Yang keempat, ada pemeriksaan perkara di pengadilan. Jadi itu sudah masuk kepada bagaimana proses perkara itu bisa disidangkan di pengadilan. Selalu ada pembuktian, bukti-bukti apa saja yang nanti akan disampaikan di dalam persidangan. Lalu ada putusan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Nah, ini hal yang akan dipelajari ini nanti akan kita berikan di dalam 14 kali pertemuan, karena ini kan 3 SKS, ya. Nanti untuk 2 pertemuan itu adalah ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Berikutnya, hukum acara perdata. Nah, kita masuk kepada hukum acara perdata. Hukum acara perdata itu ada hukum dan acara perdata. Nah, siapa yang tahu tentang pengertian hukum? Ya, siapa? Just as you know, out here, the funny I'm on so about the top platform time. Was the gambling people up there allowed around the rain, but people go talk in the hospital, look out, and I don't get it. I don't know this yet. I love it. Watch now. But what all to the better this we on the love. Then pops at the president customer popular by beach to the was the enthusiast awful thing that idea to the pop that we call it. The did is that people cut the words of the app. I built it for one for I think just for the stop side. Then he blew up a little the very story. That was to pick out still and then she have right. Yang one room of WhatsApp sih dan coba video. Ya, mungkin ada yang ingin nambahkan? Tidak ada? Nah, untuk jawaban tadi, saya menilainya sudah lengkap, sehingga perlu diberikan aplaus kepada Mbak Anemi. Okay. Selanjutnya, kita melihat ada hukum acara perdata. Nah, sekarang siapa yang tahu tentang hukum acara perdata secara utuh? Ya, Mbak siapa namanya dulu? Mbak Laila. Apa Mbak itu hukum acara perdata? Perdata itu habitan mengenai tata cara ada sistem keberadaan yang harus berdatangan dari yang tidak pernah mengerti. Ya, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan apa hukum acara perdata? Ya, Mas siapa tadi? Mas Gilang, oke. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan apa yang disebut dengan hukum acara perdata. Ya, Mbak siapa? Ya, Mbak Kensi, monggo. Channel to pet up with like that, put it little kind of job to that to do to Jan. Your pond that one that we still has done how come can think the love up there in one brand and that before. Ya, dari 3 jawaban itu semuanya adalah benar dan sempurna. Untuk itu beri aplaus kepada rekan-rekan kita yang sudah menjawab. Nah, berikutnya untuk lebih jelasnya bahwa hukum acara perdata ini adalah satu rangkaian proses. Ya, rangkaian proses tentang tata cara atau beracara khususnya perkara perdata di pengadilan. Nah, hukum acara perdata itu juga mengatur bagaimana caranya pengajuan tuntutan hak untuk pengadilan untuk mendapatkan satu keadilan. Jadi tujuan utama dari pengajuan hukum acara perdata itu adalah keadilan. Lalu kita akan melihat fungsi dan
tujuan dari hukum acara perdata. Nah, hukum acara perdata mempunyai fungsi di antaranya adalah mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material yang berisi tentang larangan dan perintah. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah adanya hukum acara perdata untuk merealisasikan atau untuk mewujudkan pelaksanaan dari hukum perdata material. Berikutnya asas-asas hukum perdata. Nah, siapa yang tahu tentang asas hukum perdata pengertiannya? Nanti kalau bisa menjawab, saya kasih bonus buku karya saya. Nih, monggo siapa? Ya, Mbak siapa? Mbak Ida, monggo. Kesajian, bagi tidak Oke. Nah, karena jawabannya saya rasa adalah benar, maka saya beri hadiah 1 buku karya Pak Joko sendiri. Selanjutnya, apa yang sudah disampaikan tadi adalah merupakan asas secara keseluruhan. Nah, apa yang ada di dalam asas-asas hukum perdata? Yang pertama adalah hakim harus bersifat menunggu. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Yang ketiga, sidang terbuka untuk umum dan mendengarkan kedua belah pihak. Lalu beracara itu dikenakan suatu biaya, tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Berikutnya adalah terikatnya hakim pada alat pembuktian. Lalu ada putusan hakim harus disertai alasan-alasan. Nah, inilah asas-asas hukum perkara perdata. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita sampaikan satu persatu dari pengertian tentang asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa hakim bersifat menunggu. Artinya bahwa inisiatif berperkara itu tidak berasal dari hakim, tapi berasal dari para pihak. Ya. Lalu hakim tidak berusaha untuk mencari suatu perkara, tapi dialah perkara itu yang dimiliki oleh para pihak didaftarkan melalui pengadilan untuk diproses dan akan mendapatkan satu putusan yang mempunyai keadilan. Lalu yang kedua, hakim bersifat pasif. Nah, di dalam ruang lingkup ditentukan oleh para pihak tadi, hakim tidak boleh mengurangi atau menambah apa yang menjadi tuntutan dari yang dimintakan oleh para pihak tadi. Jadi tuntutannya itu tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Lalu perkara yang diajukan itu juga tidak boleh ditambahkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan seorang hakim. Jadi tetap pada apa yang menjadi keinginan pihak perkara. Soal nanti dalam prosesnya itu diterima atau ditolak, perlu ada pertimbangan-pertimbangan hukum, di mana pertimbangan hukum itu didasarkan pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Berikutnya, hakim sebagai pimpinan sidang harus aktif. Nah, artinya bahwa pasif yang dimaksudkan itu pasif terhadap perkaranya. Tetapi aktif yang dimaksudkan adalah aktif dalam rangka memimpin persidangan. Jadi dalam memimpin persidangan dari proses awal sampai dengan nanti munculnya satu pembacaan putusan, itu hakim harus bersifat aktif. Nah, aktif yang dimaksudkan seperti apa? Aktif memberikan atau menyampaikan proses atau tahapan-tahapan dalam
penyelesaian perkara yang ada di pengadilan. Jadi perkara yang sudah dimasukkan ke pengadilan, diproses. Nah, tahap-tahapan itulah yang nanti hakim itu harus bersifat adil. Lalu sidang pengadilan terbuka untuk umum. Nah, dasar hukum adanya sidang pengadilan terbuka untuk umum adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 13 tentang Mahkamah Agung. Nah, tujuannya apa? Kenapa sidang harus terbuka untuk umum kaitannya dengan perdata? Karena yang pertama dalam rangka menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil dan benar dengan meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum. Karena terbuka untuk umum, masyarakat bisa melihat secara langsung. Tujuan yang kedua terkait dengan sidang pengadilan terbuka untuk umum, yaitu melindungi hak asasi manusia. Karena apa yang disampaikan itu berkaitan dengan hak yang dimintakan satu keadilan, maka siapapun bisa melihat. Lalu menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dan pemeriksaan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu bagaimana akibat hukum ketika sidang pengadilan itu dilakukan dengan tidak terbuka untuk umum? Yaitu putusan yang dibacakan dalam sidang tidak terbuka untuk umum nanti putusannya adalah batal demi hukum. Jadi perlu diketahui ketika di dalam pembacaan putusan itu semua harus terbuka untuk umum. Nah, kalau berkaitan perkara-perkara perdata lain yang harus sifatnya tertutup, contohnya adalah perceraian. Nah, karena perceraian itu merupakan privasi, maka di dalam sidangnya harus tertutup umum. Tetapi nanti ketika pembacaan putusan harus terbuka untuk umum. Nah, dari situ mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada? Belum ada. Oke. Nah, lalu di dalam melakukan proses di peradilan, hakim harus mendengar kedua belah pihak. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh pihak pertama, baik itu penggugat ataupun pihak kedua itu tergugat, harus didengar apa yang menjadi permohonannya. Jadi semua harus dijelaskan. Nah, jadi tidak boleh yang namanya hakim itu hanya menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Bila pihak lawan tidak didengarkan atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, maka salah satu pihak yang dirugikan tersebut bisa mengajukan keberatan. Tuh. Berikutnya kaitannya dengan berperkara itu ada biaya-biaya yang harus dikenakan. Di antaranya berkaitan dengan biaya pemanggilan, lalu ada pemberitahuan para pihak, metre, kalau perlu ada advokat, terus ada ahli bahasa. Nah, semua ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, nama siapa Mbak? Arina. Ya, di mana Mbak Arina? But for still the robust it is not almost in with the specific user given that Ya, the right very cover this path. Can do until I think
I've asking the layer on. I'll be that it was a job for the song. Ya, jadi kalau hukum acara perdata dan hukum acara pidana itu berbeda. Nah, perbedaannya di dalam pemberian kaitannya dengan tingkah dari hakim, ya artinya di dalam hukum perdata itu pasif. Pasifnya itu artinya tidak memunculkan perkara-perkara lain yang dimana perkara tersebut itu tidak dimasukkan oleh pemohon ya atau penggugat. Nah, kalau di pidana ini hakim harus bersifat aktif. Aktifnya itu dalam rangka memberikan penjelasan-penjelasan atau mengungkap suatu perkara yang masuk di dalam perkara yang ditanganinya, khususnya dalam perkara pidana. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, mungkin untuk pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, nanti untuk kontraknya kita ambil terlebih dahulu. Ya, nah selanjutnya karena sudah tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan pada pagi hari ini kita tutup. Sebelum saya tutup, semoga sebagian ilmu yang sudah saya berikan itu bisa berguna untuk kita semua. Selanjutnya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's getting out and coming to the pull out and you about that.